demi sebuah cita-cita, Sulastri mengambil keputusan yang menggemparkan. Ia melepaskan seragam kehormatannya, mundur sebagai guru P3K. Bukan karena ia berhenti mencintai murid-muridnya, tapi ia ingin membuktikan satu hal, bahwa alam harus diselamatkan dan lebah bukanlah musuh manusia. Suatu hari saat mengajar, ia menyodorkan buku Iqra biasa kepada anak-anak tunanetra. Jemari mungil mereka meraba kertas yang datar itu, lalu berbisik lirih dengan nada yang menyayat hati. "Ibu, ini apa yang bisa kami baca?" Kata-kata itu bagai hantaman keras di relung hati Rizka. Anak-anak belas. Oke, dan yang pastinya malam ini Maggie, kau tidak merasa iri? Iri? Saya emang ngiri. Sama Kenapa? Pak Soeharto, sama Pak El Nino, sama Pak Gusnar, sama semua wartawan. Dorang ini gara-gara Sumo Award, dorang mau jadi panjang umur, sehat-sehat. Amin, ya Allah, amin. Banyak rezeki. Tapi ini tidak, doa yang berikutnya tidak termasuk Pak Harso punya. Ini untuk teman-teman wartawan yang punya utang segera lunas. Amin. Karena Tika Suharto tidak mungkin ada utang. Ya, pokoknya doa yang terbaik untuk semua lah. Tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan video profil untuk tokoh desa kelima Anugerah Suma Foundation Award 2026. Di sudut sepi Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Desa Pangahu, ada kisah tentang cinta yang lahir dari sebuah keprihatinan. Sulastri Ersude, seorang perempuan bersahaja, tak pernah bisa menutup mata saat melihat bara api membakar sarang-sarang lebah di hutan desanya. Hanya demi setetes madu, ribuan nyawa lebah harus mati sia-sia. Dari rasa perih itulah sebuah langkah besar dimulai. Tahun 2021, bersama sang suami, Sulastri memilih jalan sunyi. Mereka membangun sarang lebah pertama bukan dari kayu mahal, melainkan dari sisa-sisa kayu yang hanyut terbawa banjir. Tapi niat baik tak selalu disambut baik. Warga menolak. Mereka takut sengatan lebah akan melukai anak-anak mereka. Cibiran datang silih berganti tanpa ada satupun dukungan. Di titik terendah, Sulastri dan suami nyaris menyerah. 2021 sampai 2023 tidak ada titik cerah. Soalnya orang kan berjuang bosan diri tuh dari tahun 2021, padahal lebah ini sangat membantu sekali orang-orang yang luka, orang yang sakit. Salah satunya saya suami kemarin sempat operasi, usus pecah. DP obat itu cuma madu, ditetes di luka, dan masih banyak juga warga yang tidak sadar akan manfaat dari makhluk mungil ini, lebah ini, begitu. Namun demi sebuah cita-cita, Sulastri mengambil keputusan yang menggemparkan. Ia melepaskan seragam kehormatannya, mundur sebagai guru P3K. Bukan karena ia berhenti mencintai murid-muridnya, tapi ia ingin membuktikan satu hal, bahwa alam harus diselamatkan dan lebah bukanlah musuh manusia. Waktu akhirnya menjawab ketulusan itu. Tahun 2024, cahaya harapan datang lewat sebuah komunitas lingkungan. Kalau saya sih lebih fokusnya beternak lebah. Nah, itu menarik informasi perhatian dari ibu-ibu RJ. Kata mereka kalau ini boleh orang memasukkan di list ya kayak begitu. Akhirnya dari tahun 2023 hingga tahun 2025-2024
Dari pihak ORG itu sudah datang kamari antar kotak budidaya ada 10 Pak, begitu Desember 2024. Perlahan hati warga yang dulu menolak kini berbalik merangkul. Bersama 11 anggota, ia membentuk kelompok Binatura Pangahu. Kini, manisnya madu Pangahu tak hanya dicecap di Gorontalo, tapi telah melangkah jauh ke luar daerah. Tapi Sulastri tidak berhenti di sana. Ia mendirikan sekolah kampung, sebuah ruang bagi remaja dan ibu rumah tangga untuk belajar tentang lebah, pertanian pekarangan rumah, dan wanatani. Bagi Sulastri, harapannya sangat sederhana. Ia hanya ingin melihat hutan tetap hijau, alam tetap bernafas, dan hidupnya bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Karena menjaga alam adalah menjaga masa depan kita semua. Penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026, beri aplaus yang meriah kepada Ibu Sulastri Ersude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Suharso Monoarfa, kepada Bapak El Nino M. Hussein Mohi, kepada yang terhormat Bapak Gusnar Ismail, selaku Gubernur Provinsi Gorontalo. Sedikit informasi bahwa Desa Pangahu adalah desa penyangga hutan Nantu Tahura B.J. Habibie, di mana Desa Pangahu diduduki oleh 1.436 jiwa dan 451 kakak, yang juga di Desa Pangahu itu Pak sekarang belum ada sekolah PAUD. Saat ini PAUD masih menumpang di Sekretariat BPD. Berikut kalau di Pangahu juga kami masih tidak ada jaringan. Kalau misalnya warga mau telepon biasa, mesti mau ke gunung dulu, mau cari jaringan. Yang kedua, lumayan DP jalan menantang. Kemarin teman-teman dari pihak wartawan yang meliput merasakan DP suasana masuk ke desa paling ujung Kabupaten Gorontalo. Terima kasih kepada support power saya, suami saya Sardiman. Terima kasih sayang. Terima kasih kepada Ibu Fatrahala dan suami yang sudah mensupport kami, kepada orang tua dan adik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Sulastri tadi ini orang ke-8 ya? Iya. Masih Dan- ada 2 lagi tersisa, Yuda? Dan saya ini Megi, saya selalu merasa kagum sekaligus heran dengan teman-teman wartawan. Kenapa Bagaimana kagumnya, orang kenapa mau herannya? dapat kamar yang di lubang-lubang jauh-jauh ini yang begini ini? Yang orang tidak tahu, Iya, betul orang tidak sekali ya. perhatikan, tapi mereka temukan. Ya, Pak Soeharso kayaknya perlu diperhatikan ini Pak Samsupana dengan timnya. Oke, boleh begitu? Boleh? Boleh. Jadi yang perlu Patrol diperhatikan, terus. iya, yang perlu diperhatikan Pak Soeharso, Pak Samsupana, DP Tim Wartawan dan torang dua ut ya. Biar bawa iyo toh. Iya. Oke, selanjutnya. Baik, Arif, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video profil mahasiswa pejuang ketiga untuk Anugerah Sumo Foundation Award, sosok yang ke-9. Bagi sebagian orang, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah sebuah langkah yang wajar. Namun bagi Suhendra Saputra Jafar, pemuda 22 tahun asal desa Tabumela, Gorontalo, kuliah adalah sebuah kemewahan yang harus ditebus dengan keringat dan air mata. Tahun 2023 menjadi titik tergelap dalam hidupnya. Sang ayah berpulang, meninggalkan Suhendra yang saat itu masih berseragam putih abu-abu, bersama seorang ibu yang hanya mengandalkan penghasilan pas-pasan dari berjualan pisang goreng di rumah. Dunia seakan runtuh. Harapan untuk mengenyam bangku kuliah nyaris terkubur bersama kepergian sang ayah. Namun ada satu pesan yang terus terngiang di telinganya. Sang ayah pernah berpesan, teruslah sekolah apapun yang terjadi. Amanah itulah yang membuat anak ketiga dari 4 bersaudara ini bangkit. Gagal masuk universitas negeri karena terbentur biaya tak membuat langkahnya terhenti. Ia memilih universitas terbuka. Tapi dari mana uang Rp2.150.000 per semester itu berasal? Jawabannya dari kedua tangannya sendiri. Kadang saya ke tabungan itu 1 bulan itu paling cuma 500.000. Paling tinggi dia kalau 1 bulan dia 800.000 muta kumpul. Jadi kalau mau bayar SPP, ada kalanya muta sisa 5 mah, kalanya Allah muta kurang. Kalau memang tidak ada yang mau kerja, di mama yang sombat tambah politan. Setiap pagi saat embun belum sepenuhnya hilang, Suhendra sudah bergelut dengan dinginnya air dan tajamnya pisau pemotong. Membelah 100 ekor ayam setiap hari di sebuah usaha ayam geprek. Upahnya Rp1.000.000 sebulan. Cukupkah itu? Tidak. Usai memotong daging ayam dari pagi hingga siang, tubuh yang lelah itu kembali dipaksa bekerja keras. Di bawah terik matahari, ia memindahkan ratusan batu bata yang baru dicetak. Terkadang ia menjadi kuli angkat pasir jika ada pesanan. Semua itu ia lakukan demi upah tambahan Rp25.000 sehari. Tidak ada rasa malu, tidak ada ruang untuk mengeluh. Di benaknya hanya ada satu prinsip, di mana ada kemauan, di situ Tuhan akan membukakan jalan. Saya dia mau panggil bawa muat pasir, mau muat batu, kadang bawa muat batela. Alhamdulillah dari situ juga saya dapat penghasilan tambahan yang bisa cukupi saya kebutuhan. Dan juga di situ saya sementara tabung untuk kuliah. Rupiah demi rupiah ia kumpulkan, bukan hanya untuk membayar uang semester secara mandiri, tapi juga untuk menyambung hidup dan merawat sang ibu yang kini mulai sakit-sakitan.
Suhendra hanya punya satu mimpi sederhana. Ia ingin bisa membeli sepeda motor agar langkah kakinya menuju tempat kerja dan kampus tak lagi seberat sekarang. Di balik wajah lelahnya, Suhendra adalah potret ketangguhan sejati. Ia membuktikan kepada kita semua bahwa keterbatasan ekonomi dan kemiskinan bukanlah akhir dari sebuah cita-cita. Ia adalah api yang jika dijaga dengan kerja keras dan ketabahan akan menerangi jalan menuju masa depan. Penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026 mahasiswa pejuang ketiga Suhendra Saputra Jabar. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan rahmat-Nya lah kita masih dapat bertemu kembali dalam acara ini. Tak lupa pula, marilah sama-sama kita panjatkan salawat serta salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suharso Monoarfa, Bapak El Nino Mohi, dan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur telah hadir pada malam hari ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanyalah ucapan terima kasih kepada Bapak Suharso Monoarfa telah memperhatikan kami, mahasiswa-mahasiswa pejuang, sekaligus orang-orang kecil yang masih mau berjuang walaupun dalam keadaan yang masih sangat sulit. Harapan saya ke depannya, insya Allah dengan adanya penghargaan ini bisa menjadikan ini sebagai dorongan bagi saya dan untuk mahasiswa-mahasiswa pejuang lainnya yang mungkin tidak dapat dipublikasi. Insya Allah, terima kasih untuk Bapak Suharso Monoarfa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, tidak terasa kita ke sosok terakhir untuk penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026 ini. Jangan salah, sosok terakhir setelah ini ada band, baru ada polis 10. Iya, baru betul band, sih. baru 10, sampai setengah 3 ini. Ya. Jangan sampai Arif ya, Oh, karena sekarang sudah pukul 10:30 malam. Orang bilang begini, Bak Riki coba cerita, Oke. Sumba nyanyi orang. Nah, sudah kalau begitu, next. Langsung aja kita ke sosok terakhir. Untuk itu sama-sama kita akan menyaksikan video profil tokoh desa ke-6 untuk Anugerah Sumo Foundation Award 2026.
Bagi kita, melihat indahnya dunia dan membaca bait-bait ayat suci adalah sebuah anugerah yang seringkali lupa kita syukuri. Namun di sudut desa Tenggela, Gorontalo, ada anak-anak yang hanya bisa membayangkan cahaya. Mereka hidup dalam keheningan visual, berjuang menimba ilmu di Pondok Pesantren Disabilitas Putra Mandiri. Disinilah seorang pahlawan tanpa tanda jasa hadir. Dr. Rizka Duduti, seorang penyuluh agama yang telah mengabdi selama 12 tahun. Setiap pagi deru motornya membelah jalanan menuju Kecamatan Telaga Jaya, membawa satu misi mulia, merangkul mereka yang berkebutuhan khusus. Pesantren ini yang sempat luluh lantak di lahap api, kini berdiri kembali berkat keteguhan penghuninya. Di balik dinding kelas darurat yang hanya ditutupi baliho, tersimpan mimpi-mimpi besar dari puluhan santri penyandang disabilitas. Perjalanan batin Ibu Rizka dimulai dari sebuah momen yang mengiris hati. Suatu hari saat mengajar, ia menyodorkan buku Iqra biasa kepada anak-anak tunanetra. Jemari mungil mereka meraba kertas yang datar itu, lalu berbisik lirih dengan nada yang menyayat hati. "Ibu, ini apa yang bisa kami baca?" Kata-kata itu bagai hantaman keras di relung hati Rizka. Anak-anak belasan tahun ini sepanjang hidupnya terperangkap dalam gelap. Mereka sering mendengar asma Allah, namun tak pernah tahu bagaimana menyentuh keagungannya dalam lembaran suci. Pondok pesantren disabilitas ini memang semua disabilitas saya ajarkan. Ada rumum atau anak tuli, kemudian ada intelektual, ada daksa, kemudian ada netra. Nah sementara untuk netra sendiri itu tidak ada metode khusus, sehingga saya saat itu diprotes oleh santri netra. Ketika saya menggunakan Iqra kepada mereka, itu mereka raba itu kan polos, sementara mereka harus meraba huruf timbul istilahnya. Nah, sehingga ketika saya diprotes seperti itu, hati saya seperti merasa terpukul ya, seperti teriba begitu, ya Allah, kenapa selama ini tidak ada pembelajaran khusus mereka. Didorong keharuan yang mendalam, Rizka menolak menyerah pada keadaan. Di tengah minimnya guru ahli, setiap malam ia belajar huruf Arab Braille secara otodidak. Dengan penuh kesabaran, ia memotong kertas, menempelkannya satu persatu secara manual di papan tulis, hingga merangkai kata Allah. Dan saat jemari anak-anak itu akhirnya bisa meraba dan mengeja nama Tuhannya, pertahanan Rizka runtuh. Air matanya jatuh, menyadari bahwa rabaan kecil itu telah menyembuhkan luka batin anak-anak yang selama ini terabaikan. Mereka rabah kata itu, kata Allah, respon mereka sangat luar biasa. Yang ekspresi saat itu adalah rasa bahagia. Mereka sambil meraba seperti ini, "Ya Allah, Bu, ini kata Allah, Bu. Masya Allah, Bu, ini kata Allah yang sering kita dengar, Ibu. Ini hurufnya." Saya bilang, "Iya." Itu ekspresi bahagia, dan mereka tanpa disuruh itu berebutan maju ke papan mau meraba huruf itu. Itu sehingga saya melihat dari jarak agak jauh, saya itu menangis juga. Ya Allah, artinya begini, berarti selama ini dengan panggilan-panggilan suci ini. Sejak detik itu, Rizka mengikat janji pada jiwanya sendiri untuk mengabdi total. Ia menyusun metode Al-Baghdadiyah Braille, sebuah buku panduan membaca Iqra khusus tunanetra. Ia merogoh seluruh gaji dan tabungan pribadinya demi mencetak buku bersampul tebal yang mahal itu. Dan ketika karyanya mulai diincar banyak orang untuk dibeli, ia menolaknya dengan tegas. Baginya, buku ini bukanlah komoditas untuk dijual, melainkan tabungan amal sebagai bekal menuju keabadian. Perjuangan meraba jalan terang ini turut dirasakan oleh Oman. Pertama, saya hafalkan langsung semua dari alif sampai ya, tapi itu agak sulit. Dia ambil dari 55 huruf seperti alif, ba, ta, sa, ja,
begitu. Hanya itu dulu. Awal-awalnya sih pertama itu memang sulit sekali. Mampal saya kepala saya kalau mau baca itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Keteguhan yang sunyi itu kini mekar dengan indah. Santri-santri didikan Rizka baru-baru ini melompat melampaui batas kegelapan mereka, mencetak sejarah dengan meraih juara 1 MTQ tingkat kabupaten dan provinsi. Senjata mereka Al-Quran Braille di ujung jari. Kini dari anak-anak hingga lansia berusia 60 tahun, Rizka tetap setia menuntun jemari yang rindu akan cahaya itu. Bagi Ibu Rizka Duduti, setiap ketukan jemari santrinya di atas kertas Braille adalah cara terindah bagi mereka yang tak bisa melihat dunia untuk menatap langsung indahnya surga. Bapak Ibu hadirin, kita sambut tokoh desa untuk Anugerah Sumo Foundation Award 2026, Dr. Rizka Duduti. Mohon izin karena di sini ada santri saya yang tuli, saya harus menggunakan bahasa isyarat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suharso Monoarfa, yang kami hormati Bapak anggota DPRD Bapak El Nino, yang kami hormati Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Gusnar Ismail, yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Samsupana, para undangan hadirin yang hadir pada malam ini. Terima kasih dan alhamdulillah malam ini saya ditemani oleh santri saya, teman-teman penyandang disabilitas. Ya, ini dari Pondok Pesantren Putra Mandiri Gorontalo, Pak. Ini satu-satunya pondok pesantren yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, ya. Alhamdulillah sudah dilihat tadi tempat kami, Pak, memang sangat sederhana sekali, dan alhamdulillah juga karena di sini masih sedikit sekali guru yang mengajar untuk teman-teman netra, sehingga saya punya inovasi. Saya punya buku namanya Metode Al-Baghdadiyah Braille, dan ini sudah kami periksakan di Lembaga Pentansian Mushaf Al-Quran di Jakarta, dan ini sudah mendapatkan hak cipta. Dan inilah buku yang teman-teman netra di Gorontalo belajar. Alhamdulillah mereka bisa baca Al-Quran. Seperti tadi, itu santri kami. Alhamdulillah juga, saya juga bisa menggunakan bahasa isyarat, alif, ba, dan seterusnya ya, itu santri kami juga, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Suharso Monoarfa. Ya, kalau bahasa isyarat untuk panggilan untuk Bapak Suharso, karena dilihat dari wajah itu seperti ini, karena mungkin cipit ya. Kalau untuk ketua panitia Bapak Samsu, karena beliau pakai kacamata jadi seperti ini. Ya.
terima kasih. Dan terakhir, karena di sini hadir Bapak Gubernur, Bapak Suharso Mono Arfa, dan pemerintah daerah, semoga pondok kami bisa dibantu Pak. Karena jujur saja, ya, terima kasih. Karena jujur saja Pak, kalau musim hujan itu ada rintik-rintik hujan di pondok kami, ada gedangan air ketika kami belajar, sholat dan sebagainya Pak. Mohon ini menjadi perhatian. Dan terakhir juga, guru-guru kami di situ tidak digaji sama sekali Pak. Dan santri kami itu rata-rata anak yatim piatu, orang-orang susah Pak, bahkan pendidikannya itu tidak ada sama sekali. Sehingga mereka belajar di pondok kami secara gratis. Dan alhamdulillah juga ada 7 orang disabilitas Pak, tahun ini kuliah secara gratis di UIN Gorontalo. Terima kasih. Dan buku ini kami biayai sendiri Pak, tidak ada sponsor dari tempat lain. Bagi saya, teman-teman penyandang disabilitas harus belajar karena mereka sama seperti kita yang ada di sini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Arif? Toh ditutup dengan pica-pica poli. Masya Allah, sehat-sehat selalu Ibu Dr. Rizka Duduti. Ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 10 sosok yang Dan sangat inspiratif malam hari ini. Yang baca tilawah di awal tadi itu salah satu murid dari, bukan salah satu, salah 2 dari muridnya Ibu Dr. Rizka tadi. Duduti. Ya. Ini orang-orang hebat. Benar Arif? Dan insya Allah semuanya akan masuk surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Termasuk ajak torang-torang yang ada di dalam ruangan ini. Amin. Insya Allah, amin. Jadi malam hari ini Arif bukan hanya sekedar malam seremonial penghargaan ya. Tapi malam ini tentang apresiasi, dedikasi dan juga kontribusi kepada sosok-sosok yang memberikan karya nyata bagi masyarakat dan juga lingkungan. Iya, dan Bapak dan Ibu, kita telah selesaikan 10 penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan selanjutnya kita masuk ke Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Haji Gusnar Ismail MM. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaharso, Bapak Suharso Mono Arfa, bersama istri dan seluruh rombongan, selamat datang kembali di Gorontalo. Khusus dengan Kaharso ini kurang lebih kami berpisah, kurang lebih ada 14-15 tahun lalu. Alhamdulillah bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya ulangi lagi, yang saya hormati Bapak Suharso Mono Arfa, mantan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2004-2007 kurang lebih, 2010, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2019, 2014, 2019. Di sela itu sebagai
anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dan yang terpatri di benak kami semua sebagai orang-orang pemerintahan, inilah sosok yang membanggakan kita semua dan sosok yang mengarsiteki, yang merancang, turut mengembangkan ibu kota Nusantara. Saking bangganya kami, Pak Harso, saya ketika menyusun misi saya, salah satu misi saya yang ada 5 itu 4, misi keempat kalau nggak salah, adalah memanfaatkan posisi strategis Gorontalo di depan ibu kota negara Nusantara. Mudah-mudahan segera terwujud dan kita akan ambil manfaat dari sana. Yang saya hormati Ketua El Nino Center di Gorontalo, Pak Samsopana. Yang saya hormati Ketua DPRD, para Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang juga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para penerima penghargaan, dan seluruh hadirin tokoh-tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Oh ya, mohon maaf saya lupa. Kak Harso sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo pertama, yang sekretariatnya ada di Bandung. Ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, malam hari ini saya, kemudian kami, dan kita semua di bawah untuk mendekatkan diri kepada realitas kehidupan masyarakat kita, khususnya di Gorontalo ini. Saya sebagai orang yang diberikan amanah memimpin pemerintahan, merasa diperhadapkan dan disajikan kepada sebuah etalase kehidupan yang secara jujur, saya ingin katakan, sedikit atau banyak terlepas dari perhatian pemerintah. Ada beberapa tadi memang saya akui kita sudah melakukan sesuatu tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebahagian besar, terus terang saya ingin mengakui bahwa ini terlepas dari monitoring dan dari perhatian penuh daripada pemerintah. Oleh sebab itu saya berterima kasih sekali kepada Sumo Foundation, ke Kak Harso dan El Nino Center di Gorontalo, yang sudah tentunya di lapangan diawaki oleh teman-teman wartawan yang sudah memotret langsung, menyajikan kepada kita semua realita-realita yang memerlukan perhatian kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Harso terus dalam keadaan sehat walafiat, tetap energik, dan insya Allah kita bertemu kembali dalam pergumulan-pergumulan, perbincangan-perbincangan untuk membawa Gorontalo ini semakin maju ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gusnar Ismail selaku Gubernur Gorontalo. Kedepannya kita harap bukan cuma Suharso Monoarfa Award, tapi ada Gusnar Ismail Award.
Amin, insya Siapa Allah. tahu, ya kan. Jadi MC MC-nya torang dua boleh. Pokoknya tidak boleh. Torang tetapkan di malam MC abadi torang. Masya Allah. Iya. Saya jadi takut nih kalau ngomongin abadi ya. Iya. Pak Soeharso mohon izin, saya juga punya yayasan, Pak bisa dibantu, namanya Yayasan Al-Ana. Apa itu? Al-Ana. Iya, baik Bapak dan Ibu, sebenarnya saya termasuk orang yang malas sekali pakai jas dengan dasi. Tapi karena Mbakku dapat dengan Pika Soeharso Mono Arfa, saya sewa. Sewa, bukan Jas. punya pribadi. Oh, Pas mau sewa, ada anggota DPR namanya Pak Sulianto bilang begini, kita pejas Jo. Biar kita tidak datang, yang penting kita pejas datang. Ah, sudah, saya so pinjam dia punya.